Sidang podcast yang berbahagia. Anda sedang mendengarkan Sepertiga Malam. Pada hari ini Jumat 24 Juli. Diambil pada pukul berapa ini? Bentar. 23.52. Sepertiga malamnya di 23.52. Di sini saya tidak sendiri. Saya Raka Isalangi Pengras ditemani oleh Sati Magalu. Jangan bikin orang jadi ekspektasinya aneh-aneh, Bang. Aku benci pikiranku, Bang. Ini podcast apa ini? Tiba-tiba langsung anjir. Gimana orang yang denger nanti, Bang? Paling tua tapi paling ngeselin ini. Paling senior. Beliau paling senior. Abang nggak ngomong saya senior gitu. Untuk aja kita nggak nerapin senioritas. Oke. Itu aja. Lalu ada Momon Karman, musisi sekaligus barista. Bukan, saya ralat dulu ya. Oh, Musisi tapi musiman. Musisi yang sesaat lah. Oh, Sesaat. Boleh bilangnya sesaat boleh atau sesaat boleh. Itu tergantung makhraj yang digunakan ya. Jadi ketika saya sesaat gitu, nah memang saya sesat gitu. Kadang main musik, kadang enggak, kadang nganggur, kadang jadi apa, pokoknya apalah gitu. Kalau sesaat gitu, nah itu beda lagi. Itu apa? Ya itulah pokoknya. Ya, oke. Atau kebalikannya, gak tau lah. Bete. Checklist hitam 1. Wah. Udah, dengerin aja. Ini diblokir atau gimana ini? Kemudian ada satu lagi, ada Asep Ihsan, ada Ican Pauji. Dia nggak mau dipanggil Asep sebenarnya. Ican Pauji. Selamat malam dan selamat menikmati. Kenapa saya tidak mau dipanggil Asep? Mainstream. Anak-anak anti mainstream melawan arus seperti ikan salmon. Eji. Bukan nama mainstream. Hati ikan salmon ya. Itu berguna bagi otak kiri meren. Yang meren. Oh, bukan ikan kod, maaf. Ini podcast tentang gizi ternyata, saudara. Jadi kita sebenarnya bahas apa nih, Kak? Saat ini tim kreatif kita nunjuk ini. Wah, kayak punya tim. Oke, biar keren. Tim kreatif kita pengen kita bahas tentang degradasi moral. Oke. Menarik. Suatu hal yang bikin hati panas sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kamu dibilang degradasi, berarti kamu udah step back dong. Dari tadinya di poin A mungkin ke poin negatif A, kayak gitu. Mundur. Degradasi. Terus kayak misal ada tim bola dicap, wah tim ini rentan degradasi. Oh, aduh, ini perih ini. Zona-zona degradasi Rentan gitu ya. degradasi. Wah, hak siar tidak ada. Oke. Pemain-pemain gajinya, wah sulit juga itu kalau degradasi. Menarik sekali dari dua kata yang menjadi tema malam ini, degradasi moral ya. Degradation bahasa Spanyol ya kan. Artinya adalah kemenurunan, kemerosotan dan kemunduran gitu. Nah, Pasti tadi buka Google. oh iya dong, Mbak. Wikipedia. Ya benar, tapi Wikipedia, tapi ya seperti toko sebelah lah. Ya. Jadi terus moralnya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak dan budi pekerti, Pak. Jadi kalau konteksnya adalah konteksnya adalah degradasi moral, berarti kemenurunan atau kemerosotan, ya budi pekerti. Itu, Bapak. Menarik. Apa yang bisa membuat Raka terpatik untuk Degradasi moral. iya gitu, kayak degradasi moral lah, ini aja nih, asik nih. Kalau ingatan gue sih
ya itu dulu aku pernah ceritakan soal bagaimana sebuah komunitas kampus yang tiba-tiba bilang kita mau bubar karena kita telah berada di tengah-tengah generasi dekaden, generasi degradasi, generasi yang tidak mungkin menelurkan lagi apapun dan tidak bisa mencipta apapun. Dan bagi kami yang berada di luar komunitas itu, yang berada jauh di bawah generasi yang mau mundur itu, panas itu, ngerasa bahwa oh ternyata kami ini kemunduran gitu. Aduh, ternyata kayak dicap des gitu. Tapi ada yang bilang bahwa ketika kamu merasa panas oleh itu, ketika kamu merasa tidak terima disebut itu, jangan-jangan memang kamu melakukan itu gitu. Atau juga si orang yang bilang itu adalah orang yang menganut paham dualisme. Dualisme adalah dualisme, jadi paham yang dua. Okay. Jadi dia ngomong gitu berharap generasi yang akan datang lebih maju daripada dia, tapi dia udah ngeklaim bahwa kita generasi yang terbaik gitu. Oke. Iya kan dong. Sombong sekali sebenarnya dia. Benar. Momen ini jangan-jangan berada di situ ya. Itu golongan kami itu. Iya, ada beberapa pemikiran yang jangan-jangan ya ini sebagai dorongan aja sih, dorongan yang tamparan keras supaya generasi berikutnya itu bangun. Jangan mau disebut dekaden atau degradasi moral itu tadi. Tapi ngomongin degradasi moral itu sulit untuk nggak ngomongin generasi toh. Jadi pasti ada generasi yang duluan, kemudian ada generasi setelahnya, yang seringkali generasi yang di awal ini bilang bahwa kayaknya kerenan zaman kita. Aduh. Penak zaman gue tuh. Ini dia degradasi ini. Apapun kita sebut degradasi. Kalau saya ngeliatnya gini, degradasi kalau ketika mendengarkan kata degradasi berarti ada sebuah pertandingan dong ya, gitu loh. Jadi pertandingan sisi mananya nih pertandingan, kenapa harus ada degradasi? Lantas kalau yang menang dia jadinya apa? Promosi kan? Ada promosi, ada promosi moral kan? Ada promosi moral kalau seandainya menang. Nah, dan itu kalau nggak yang kedua berarti degradasi ini memiliki nilai pasti dong. Ada standar dulu baru mengalami kemunduran gitu loh. Nah, standarnya ditaruhnya di mana nih posisinya? Menarik Bang. Ada yang menggelitik tadi ketika Abang bilang promosi moral ya. Jangan-jangan dia itu sales Bang ceritanya. Jadi pagi kakak, pilih produk kita dong, ahlak kami paling bagus. Jangan-jangan seperti itu dia Bang. Ya maksudnya gini, kalau memang seperti itu kan ada pertandingan moral gitu. Ya, sehingga ketika yang moral yang kalah akhirnya degradasi gitu ya, setelah melalui sebuah kompetisi panjang gitu. Liga Bang. 2 kali pertemuan gitu kan. Ya, home away gitu kan. Yang kalah nilainya 0, yang menang nilai 3 poin gitu kan. Akhirnya menang itu promosi itu. Nah, ini kompetisi ini ada berapa tingkat kan gitu. Lantas si moralnya ditaruhnya di sisi mana? Saya pengen tahu si moral ini posisinya misalnya harus ada nilainya misalnya 85 misalnya atau 90 gitu. Jadi ketika orang aduh moral saya ternyata checklist cuma 86 berarti degradasi gitu kan. Bawa KKM Kan gitu ya. Apa KKM teh kakaknya apa? M-nya udah moral kan. KKM berarti kakaknya moral. Kakaknya moral berarti ya, oke. Kriteria kelulusan moral. Kriteria kelulusan moral, oke Bang. KKM. Ya, kakaknya itu ketetapan. Oke, ketetapan moral berarti. Iya. Oke. Iya, sedangkan nilai moral ini kan belum mana sih nilai moral gitu, sehingga terjadinya degradasi ini dari mana gitu kan? Karena gini, kan tergantung orang hidup di lingkungan mana, sehingga memandang sesuatu pasti dengan cara dia tumbuh kembang, ya, benar. maka dia melihat itu menjadi hal yang biasa gitu. Mungkin di bidang lain orang akan di satu sisi orang lain akan melihat
untuk bermoral ya jelema gitunya misalnya kan gitu ya. Ya. Nah, tapi dari sisi yang lain misalnya anak kecil lahir dari keluarga pencuri, maka mencuri menjadi hal yang umum, yang biasa saja. B aja itu mah gitu. Oke. Ya, malah bisa ngomong, "Oh, Pak, Bapak udah pulang. Dapat berapa Pak hari ini?" Gitu kan. Lagi sulit. Lagi ini corona gitu. Susah gitu. Karena saya juga pernah mengalami pernah saya ngobrol sama Raka juga. Di Bandung saya ngalamin gitu. Lantas si satu jalan saya lagi nunggu temen, saya bertemu dengan seorang PXK lagi berdiri di situ. Nah, supaya tidak terasa canggung, jadi saya bertanya gitu kan, gimana teh, rame tah? Alhamdulillah. Oke. Rezeki mah ya wae. Tapi itu bener kan, maksudnya Gersang nggak lu? Wah. ini konteksnya memang negatif, tapi apalagi yang bisa diperbuat kan bang? Dan dia yang bisa dia lakukan adalah bersyukur ya kan, alhamdulillah rezeki maya wae. Ya akhirnya kan gini, orang lain akan memandang moralnya kieunya. Nah, tapi kalau di sisi dia kan santai-santai aja. Ya, santai. Moral saya di sini kok gitu ya. Nah, akhirnya apa iya benar ada degradasi moral gitu. Kalau seandainya nilai moral ini nggak ditetapkan dulu deh. Standarnya apa nih gitu ya, mengalami kemunduran itu apa gitu kalau cek saya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Itu bang jadi wow gitu. Saya langsung ingat sehari ini. Alhamdulillah ya. Aduh. Oke bang. Oke, berarti kalau misalkan kita mau menelusuri moral itu seperti apa bang? Mungkinkah ini mungkin ya bang, ini retorika aja sebenarnya. Moral itu tercetus ketika ada norma kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang gitu, ya. Berarti mungkin saja ini mah mohon beretorika apa bisa terciptanya moral karena balik lagi ke akhlak ya bang, akhlak dan budi pekerti kan. Mungkin standar moral itu adalah pakem-pakem yang baik sesuai dengan apa yang dia ketahui di lingkungan pribadi dan keluarga. Mungkin nggak seperti itu bang, ini mah. Akhirnya gini, bahwa kita masing-masing lahir dari keluarga yang berbeda, maka kita tumbuh dengan pelajaran sosial yang berbeda juga. Nah akhirnya kan kita memiliki standar sendiri tuh. Tapi kan jelas dengan begitu kita nggak bisa bilang ini degradasi nih, ya moralnya, karena tentu kita memandang dari kacamata kita nih, kita nggak bisa memandang dari kacamata yang lain, karena standar sosial yang kita dapat dari keluarga kan pasti berbeda dengan yang didapat oleh orang lain gitu. Nah jadi apa iya degradasi moral? Kan gitu ya, karena ketika standarnya nggak ada gitu, karena nggak ada nilai angka yang jelas. Iya sih sebenarnya bang, nilai itu kan adanya di kepala ya bang ya. Maksudnya benar juga sih, hal-hal yang sifatnya baik itu seperti apa sih gitu sudut pandangnya gitu. Kan akhirnya kan kita bicaranya budaya tentu saja ya. Moral otomatis timbul juga dari budaya yang tumbuh di masyarakat, sehingga kita punya kalau misalnya beberapa kali saya lihat, kalau kita makan kan suka, kalau orang tua suka makan dikit-dikit aja gitu, mulut penuh banget gitu. Tapi ketika ngeliat orang-orang Korea makan penuh di mulut, ya biasa saja kan. Jadi kan artinya standarnya juga berbeda kan gitu kan. Dan ketika kita mengatakan itu tidak pantas, mungkin orang lain mengatakan pantas-pantas wae sampai batas itu mah gitu kan. Jadi semua orang punya standar sendiri-sendiri. Jadi akhirnya nggak bisa ngejat, wah moralnya runtuh nih. Wah ini promosi moral nih. Ketika setiap ketemu sama saya momen cium tangan, wah ini promosi moralnya. Anak mulia. Promosi moral, tapi tidak menjilat, karena saya merasa tangan saya nggak ada basah sama sekali. Emang saya kukuk. Jadi gitu.
Itu bukan menjilat. Ya kalau saya menjilat bang, berarti abang harus kasih saya makan 3 kali sehari. Iya, kan? saya harus mencuci tangan saya dengan tanah 7 kali. Itu udah pasti. Parah gitu. Oke bang, ngomongin itu ya kan, promosi moral ya kan bang gitu. Yang mempromosikan moral, sepengetahuan teman-teman juga, apa sih gitu yang terlihat? Kalau Momen sih melihat seperti ini, Pak. Tadi kan dijelaskan dari unsur kebudayaan ya, Bang ya. Momen melihat dari kacamata ajaran agama, Bang. Ajaran agama misalkan Samawi katakanlah. Dia selalu mempromosikan akhlak-akhlak yang baik ya. Tata cara hidup yang baik dan benar menurut standar ajaran agama. Terlepas dari ajaran agama tersebut, ada juga komunitas-komunitas yang mengajarkan itu kayak Taoisme dan lain-lain. Itu juga sama, tapi bentuknya bukan menjurus ke agama, kan lebih kepada kumpulan cendekiawan lah. Jadi orang-orang yang bijak pada zamannya gitu. Nah, kalau menurut teman-teman selain itu ada lagi nggak, misalkan yang mempromosikan, wah inilah moral yang baik kayak gitu? Kalau dilihat dari Coelho ternyata juga menuliskan itu. Coelho, Gibran, para penulis juga entah mereka bersumber dari mana ya, karena mereka punya itu tadi tutup lingkungan tumbuh kembangnya dan kemudian membentuk sistem nilai-nilai yang dia anut. Tapi kemudian dia juga mengkomunikasikan itu, mengkampanyekan nilai-nilai yang dia anut, moral-moral itu ada kok sebenarnya di luar dari komunitas dan agama, karena ada nilai-nilai yang bersifatnya itu dia universal itu. Iya sih, kayak cinta kasih. Cinta kasih bagi yang putus cinta jangan mendengarkan, ini sesat. Merah-merah muda. Cinta kasih, peduli tentang sesama, rajin menabung. Iya, cinta kasih, kalau cinta baru dikasih kan gitu ya. Tidak sesuai. Kemarin saya dialih. Aduh, ya. Mungkin dari sisi orang-orang puitis mungkin lebih memahami gitu sih. Ya, kalau menurut saya sendiri sih Orang-orang peka kan seharusnya. Merasa bang, Lagi merasa dia. Kita orang jalanan ya. terlalu merasa. Menurut saya sendiri perihal moral, perihal promosi nilai-nilai seperti itu lebih mengarah kepada bukan lebih mengarah sih, sama halnya dengan penilaian terhadap kebaikan. Nah, penilaian terhadap kebaikan sendiri kan itu beragam gitu, tidak hanya bersumber dari satu atau dua orang. Malah ketika kita menganggap hal ini baik, belum tentu kan orang lain menganggap itu baik. Ya, Nah, betul. sama halnya dengan kebaikan intinya sih. Iya, Jadi benar. kebaikan itu kan lebih baik diterima oleh diri sendiri sebelum kita mencoba menyampaikannya kepada orang lain. Mungkin lebih ke seperti itu. Nah, begitupun dengan moral. Moral pun ketika kita menganggap bahwa pemikiran-pemikiran kita, bahwa perilaku kita itu sesuai dengan moral yang kita pahami, mungkin itu lebih baik dikonsumsi oleh diri kita sendiri dulu sebelum kita menilai orang lain moralnya seperti apa. Mungkin seperti itu sih. Oke, sepakat. Jadi lebih kepada terapkan pada diri sendiri ya. Iya, kan? seperti itu, Bang. Berarti bang udah ada beberapa komponen nih. Ya. Pertama, ada pelaku moral, ada penilai moral. Terus kita sebutlah sekarang ada pengamat moral, bang. Polisinya ada Polisi malaikat, moral. polisi moral. Ada malaikat, ada Tuhan, bang, sebagai penentu moral. Ya. Jadi komponennya udah banyak nih, bang, ya kan, untuk skema moral kita malam ini, bang. Mungkin ada yang ini apa lebih spesifik lagi, bang, kayak yuridisnya gitu. Saya pernah ngobrol sama Raka. Jangan-jangan sebenarnya kita nggak akan mengalami degradasi moral ya. Dari dulu sebenarnya moral kita itu stagnan sebenarnya gitu loh. Tidak akan mengalami degradasi sebenarnya karena kita semua sudah ada di dasar sangat gitu.
Tidak kasar. Tidak kasar. Untuk Bapak Benz Leo sebagai pengamat musik tapi Bang bisa mungkin memberikan sebuah komentar. Kita tidak mungkin mundur lagi. Aduh. Karena sudah pada dasar banget gitu. Mau lembut itu. Aduh, kebayang kalau Fir'aun masih hidup ya Bang. Kalian terlalu lemah. Kalian paling bawah. Gua yang tertinggi. Aduh, Fir'aun. Mari Bang. Ya pasti nggak akan jauh lah dari dipanggil apa? Dari gua panggil Asep nggak mau, panggil apa? Icang aja, Bang. Icang. Jadi nggak akan terlepas dari tadi cara dengan norma-norma dan budaya yang ada gitu. Jadi yang mengajarkan cara hidup baik. Jadi bisa dibilang sih moral itu adalah perbuatan baik, maksudnya perbuatan baik terhadap sesama gitu. Nah, yang dari tadi itu yang terpikirkan pemakaian degradasi ini tahapannya apa ya? Kok mengalami degradasi itu? Ini udah 14 kali pertandingan 0 terus gitu. Jadi, atau mungkin karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat moral-moral itu ya kayak gini. Tadi kita juga sebelum on juga kita juga sempat ngomong bahwa ketika orang mengalami lupa handphone udah perjalanan lu sasah gitu saya banget Bang. Langsung Parkinson gitu ya, tangannya tremor lari pulang ke rumah seakan-akan nyawanya ketinggalan gitu. Apakah itu disebut degradasi moral gitu ya, seperti itu gitu kan. Jadi atau hanya yang berhubungan dengan manusia, hubungan kita dengan manusia, cara kita memperlakukan orang lain, penghormatan kita pada orang lain, inilah moral gitu. Sedangkan terhadap benda mati tidak gitu kan. Ya, misalnya dengan berkembangnya sekarang smartphone gitu ya. Karena kalau dulu kan berarti kan kita suka pakainya stupid phone berarti ya. Phone Bang. Strong phone. Karena iya dong, karena ini smartphone kan. Iya. Yang pakai keyboard candy bar gitu kan. Itu kan berarti stupid phone gitu kan. Nah, jadi bahwa dengan smartphone sekarang orang-orang sudah memiliki terbangun autism mereka sendiri-sendiri gitu kan, untuk beberapa saat gitu kan, bermain sendiri gitu. Apakah ini degradasi gitu ketika kita sibuk dengan dunia kita sendiri gitu? Ya ditolak juga nggak mungkin sih teknologi. Di sisi lain kita perlu itu. Iya, perlu, sangat perlu. Oke, berarti komponen yang nambah lagi adalah pengendali moral, Bang. Menurut Abang ini ada hubungannya dengan para elit penguasa gitu, Bang. Ya kita memasuki zona konspirasi aja, Bang. Biar asik gitu, biar rating naik, Bang. Lagi musim. Apakah mungkin ada yang mengendalikan moral kita, Bang? Ini kan Menarik. dia masuknya internet sih ya. Nah, kalau saya pakai stupid phone kan nggak bisa internet ya. Jadi nggak ngerti konspirasi. Iya, mungkin aja Bang, inilah Novus Ordo Seclorum, Bang. Jadi sebuah new order, Bang. New world order gitu. Saya senang-senang aja padahal saya nggak ngerti apa yang disebut. Itu Bang yang saya baca di duit $1 Bang. Itu sebenarnya gitu. Novus Ordo Seclorum, Bang. Tetap bertahan bersama kami. Kalian yang muak dengan teori konspirasi, saya juga. Buat teman-teman yang menganut flat earth itu atau lonjong earth gitu, silakan Anda memberikan statement. Berarti judul dari podcast kan judulnya itu, tapi koridor besarnya jangan dengar kami. ya ini aja Bang sih, cocokologi aja gitu. Maksudnya apa? Siapa tahu kita kan lagi digiring
opininya ke sana untuk Iya. moralitas gitu loh Bang. Menurut saya yang akan tersampaikan apa yang kita omongkan ini adalah ketika ada yang mendengar lantas muntah gitu, itu dapat berarti. Oke. Jangan pengen tercerahkan. Ini konspirasi moral yo. Iya siapa tahu aja Pak, ya kan melihat komponen-komponen yang ada tadi kan, berarti ada juga mungkin pengendali moral Pak. Kayak tren yang di anak muda yang bisa kita lihat ya kan Pak. Dari mulai ada yang klasik ya kan, Oke. jadi stylenya klasik gitu, jadi cara berbicaranya pun sangat-sangat sopan dan klasik banget gitu. Oke. Ada yang ke natif-natifan gitu, maksudnya natif itu lokalitas bahasa lokal gitu kan, kayak bahasa-bahasa slangnya lokal gitu, kayak misalkan lo gue kayak gitu-gitu kan, terus bahasa Betawi yang ke-Indonesiaan gitu, ataupun bahasa Sunda yang di Indonesia-Indonesiain gitu. Jadi kamu mah nggak ada endomnya. Kayak seperti itu kan, mungkin aja ada yang menggiring. Nah, kalau menurut aing, Degradasi moral Bang. Bahasa Sunda yang baik dan benar kan nggak begitu Pak. Ayo undak usuk basa ya kan. Jangan-jangan ancestor anjir, leluhur gitu. Leluhur kita menggiringkan opini kita ke sana gitu. Moralitas kita harus baik seperti ya apa yang dicontohkan oleh leluhur kita, gemah ripah ripuh. Kayak gitu-gitu mungkin. Ataupun balik lagi ke teori konspirasi, mungkin ini adalah salah satu alat mereka untuk menyatukan bahasa, seperti kayak Babylon dulu Bang, satu bahasa gitu kan. Bahasa Inggris sekarang jadi bahasa internasional Bang. Ya kan? Terus orang-orang kalau nggak pakai bahasa Inggris susah berkomunikasi untuk skala internasional. Mungkin aja ada elit-elit penguasa yang mengirimkan moralitas kita ke sana. Kenapa kalau misalkan ini bahasa Sunda nggak diinternasionalin ya kan? Anjing kebayang, nggak boleh ngomong bahasa Sunda tapi halus anjir. Punten kan. Anjir. Tos madang. Gitu, Kata Bang. bule nanya, kalau mati bahasa Sunda lemesnya apa? Modal. Kan lemas punya. Iya Bang, pengucapannya lemes. Tapi bahasanya itu nggak ada sarian Bang. Ya mungkin aja kan Bang, ada yang mengendalikan moral gitu loh. Ini ngeri sih sebenarnya kan. Kalau dari lihat kacamata konspirasi sih. Itulah Bang. Mungkin jika berbicara tentang pengendalian moral ya, Omon. Nah, seperti halnya ketentuan-ketentuan dalam penggunaan bahasa Sunda, misalnya ketika penggunaannya harus halus, apakah apakah ketika berbicara dengan orang tua harus halus, ketika dengan teman-teman boleh halus atau boleh tidak. Nah, ini berkaitan juga dengan ketika adat istiadat terbentuk. Kita berbicara tentang kebudayaan gitu. Kan itu hampir mirip deh, seolah-olah adat istiadat itu sebuah pengendalian moral. Nah, itu bagaimana menurut kamu, Mang? Sulit sebenarnya. Gitu. Sulit aja Bang sebenarnya. Sulit saya jawab. Iya sulit Bang, saya jawabnya. Belum sampai sana saya Bang. Soalnya kan adat istiadat itu membentuk suatu nilai-nilai, suatu ketentuan-ketentuan. Ya. Kan seperti itu. Iya, memang. Sulitnya adalah bagi saya untuk menjawab ini adalah saya masih bukan siapa-siapa gitu. Dahar lagi ripuh gitu. Ngomongin budaya. Saurang gitu. Aduh. Yang saya pikirkan gini, budaya kalau mengambil dari kata budaya itu berawal kan dari budi dan daya gitu ya. Ada perbuatan baik berarti. Tapi kalau sekarang mungkin sedikit berubah menurut saya. Budaya itu adalah kegiatan yang diamini oleh lebih dari satu orang gitu. Oh iya, Akhirnya iya. menjadi sebuah budaya. Anjir, jadi Kegiatan pergeseran tersebut. makna mungkin Bang atau gimana? Ya kan kadang-kadang juga orang banyak nulis kan misalnya, wah korupsi sudah menjadi budaya bagi kelompok itu. Oh iya. Nah kan Benar-benar. akhirnya kan menjadi
korupsi kan bukan pekerjaan perbuatan baik, Baik, ya, iya, kan iya, bukan, iya. tapi disebut sebagai Budaya. budaya. Jadi kan artinya budaya adalah sebuah kegiatan yang diamini oleh lebih dari satu orang menjadi kegiatan bersama gitu. Misalnya satu kelompok komunitas nggak mau pakai kamar mandi jamban di belakang misalnya, kalau kencing itu harus di pohon misalnya, kalau itu kan menjadi budaya berarti. Nah sekarang kalau budaya, agama, sosio masyarakat gitu, sudah itu adat istiadat membentuk si moral tadi, tentu saja semua poinnya adalah poin-poin orang yang perbuatan baik. Berarti moral itu basicnya, dasarnya adalah baik. Jangan tanya saya sebenarnya sih. Oh iya. Perasaan saya bukan orang baik teh. Jadi kita tuh ngomongin moral, ngomongin kebaikan, tapi kitanya nggak baik. Nah, gitu. Nah kira-kira gitulah. Ya, jadi jangan dengarkan Omat. Ini sesat. Dilema sendiri. Betul. Aduh. Ini kayak apa ya, orang telanjang nawarin baju pada kita gitu kan, gitu. Kira-kira gitulah. Tapi itu Dia jadi lebih menarik, putus sebenarnya. Bang. Jadi menarik ketika ada yang nawarin, kakak bajunya kakak, tapi dia nggak berpakaian. Itu sangat menarik, Bang. Itu pasti biasanya pakaian laki-laki, Bang, yang bakalan laku keras, Bang. Nah itu akhirnya kan nanti saya sendiri menawarkan bagaimana bermoral baik, saya aja nggak benar gitu kan. Wah ini nawarin sebuah kebersihan tapi saya sendiri belepotan gitu ya. Tapi keren sih, memang itu yang banyak sih. Karena ngomong jauh lebih gampang, prakteknya susah. Oh iya. Jelas. Menyenangkan itu, menghakimi itu menyenangkan. Menyenangkan. Iya. Apalagi kan konsep kita senang di atas penderitaan orang lain. Senior pisan. Seperti kata awal Raka gitu, paling senior. Oh benar, berarti teruji Kak. Senior dia kan. Dalam menghujat. Tagline-nya adalah gini, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang kan. Saya nggak mau diiyakan tapi kok bener banget. Aduh. Jadi kalau orang lain senang tuh langsung ke asma tuh. Aku tak terima. Aduh. Apa yang seperti itu degradasi moral gitu ya? Itu karena kan tidak baik, Bang. Yang baik baru moral, Bang. Elit. Berarti tidak bermoral gitu ya. Jadi asik kayaknya, Bang, ketika lihat orang misalkan tidak sesuai dengan norma gitu, langsung nyeletuk gini, kamu tidak bermoral. Amoral. Amoral kamu. Malah tipis nih. Aduh. Terus kan kencing ya kan, ke belakang pohon ya kan. Ini salah kamu. Bagaimana cara menentukan depan dan belakang? Kamu tidak bermoral. Kamu tidak bermoral karena kamu tidak menghargai pohon. Aduh. Tidak ada rasa malu bahwa pohon itu bisa melihat punyanya gitu. Iya, Bang. Makhluk hidup, Bang, sama itu. Iya, Komponen biotik itu, Bang. Komponen biotik familinya adalah flora, fauna bukan? Flora dong. Fauna kan ya, ini kan. Oke, 6 tahun berlalu dan Momon masih ingat. Terima kasih guru biologi SMA 2. Terima kasih. Ternyata bermanfaat dulunya. Ternyata sekolah itu bermanfaat. 6 tahun dan dia masih ingat. Luar biasa loh itu. Ampun. Saya sempat berpikir bahwa sudah mulai berpikir bahwa ternyata sekolah itu sebenarnya nggak ada arti. Ternyata ada artinya. Oke. Ya, sedikit lah, Bang. Bermanfaat. Momon membuktikan itu. Membuktikan itu. Iya, Bang, ya yang diingat itu gitu. Kebanyakan yang nggak ingat, Bang. Sedikit mengingat, sedikit lupa. Banyak mengingat, banyak lupa. Iya. Tidak pernah mengingat, tidak akan pernah lupa, Bang. Gitu, Bang. Ya beruntunglah waktu itu saya momennya masih bisa mengingat gitu loh, Bang. Ya,
cek otaknya masih orisinil lah. Orisinil. Jarang digunain sih kan. Kan berdebu. Biologi paham tapi saya jurusan IPS bang, degradasi moral saya bang. Ini bukan penyimpangan gitu bang. Penyimpangan moral. Penyimpangan moral. Ya, tapi setidaknya mantan ketua OSIS kita bermoral. Lo jangan-jangan pas di record ini doang yang rada bermoral gitu. Karena di record akhirnya kita mencoba menjadi orang baik gitu kan. Oh iya banget, mencoba Menjadi orang baik. itu sangat tergelitik bang, mencoba berarti bener-bener gak baik kita bener sih, bener-bener gak baik gitu. Mencoba menjadi baik. Aduh, buat teman-teman yang mendengarkan Kamuflase. terus yang melihat profil-profil kita di Instagram itu berbanding terbalik dengan apa yang kita bicarakan. Jadi silakan mencoba. Silakan mencoba menjadi baik, memantaskan diri asik bang. Ya tapi kan ada untungnya juga bahwa kita nggak baik gitu. Hmm. Jadi masih ada kesempatan untuk mencoba menjadi baik. Iya, Bang. Kalau orang baik mau coba jadi apa coba ya kan kasihan banget nggak ada Dia- kegiatan. Dia udah baik. Iya. Mencoba jadi banyak gitu bang. Nggak ada kegiatan ya kan kasihan. Kasihan bang. Coba jadi banyak itu. Produksi. Ya. Produksi bab 4 itu akhir semester 2. Coba jadi banyak atau produksi massal. Reproduksi. Aduh, yang baik ketemu yang baik anaknya. Wih. Jadi buat cewek-cewek yang di sana kalau ingin yang baik kontak aja. Lo katanya tadi nggak baik. Wah. Kan lagi mencoba. Promosi. Mencoba soft selling, Pak, soft selling. Emang para Nah, itu pendengar soft selling tuh marketing, Pak. Itu IPS banget gitu. nggak, emang para pendengar kita itu memori pendeknya itu rusak apa? Kan mereka masih ingat kamu mencitrakan dirimu sebagai tidak baik. Ya, mudah-mudahan aja hilaf. Manusia kan tidak luput dari hilaf. Oke, sebuah usaha untuk diapresiasi. Ya kan kadang-kadang kenapa saya bilang bahwa saya bukan orang baik menurutnya karena ketika di jalan pas ngeliat, ada dompet, ada duitnya gitu masih tetap aja tergoda untuk mencoba mengambil kan berarti nggak baik ya. Tapi Iya, ya hasratnya bang, manusiawi gitu bang, atau Enggak. itu naluri setan gitu bang. Hasrat saya memang nggak baik. kita biar clear aja nih bang. Diambil nggak? Hah? Diambil nggak si dompetnya? Coba matiin dulu mikrofon. Karena kita kan baru sampai hasrat. Iya. Hasrat belum jadi laku. Nah, menurut pengalaman pribadi saya, ketika dompetnya ada, gitu, uangnya ada, oh saya ambil uangnya, saya lihat oh KTP siapa, langsung saya kasih ke orangnya, tapi duitnya enggak. Oh saya nemu, nggak tahu udah kosong. Dan saya dapat duit double dong, karena ada STNK, ada KTP, dan bikin birokrasi. Aduh, birokrasinya wow. Nah, silakan mencoba sendiri untuk birokrasi membuat itu semua. Pasti lama. Degradasi moral, Pak. Ya saya akan menawarkan, Bang. Menawarkan kan. Kalau Bapak bikin lagi, itu berapa uang dikeluarkan gitu kan Waktu. untuk buat itu. Waktunya ya kan, segala macamnya. Ya uang waktu, Pak. Waktu kan. Waktu adalah uang ya. Berarti ya waktu gitu. Waktu adalah waktu, Bang. Waktu dan kesempatan. Kesempatan. Kalau ada kesempatan ada dana umum, Bang. Nah, tapi hasrat dalam dompet itu bukan hanya uang. KTP-nya juga, apalagi kalau misalkan pemiliknya perempuan. Oh iya. Hasrat. Hasrat. Hasrat pateh alikan. Nusrat. Kita selalu mencuri-curi saja. Tiba-tiba dia berimajinasi kalau itu perempuan. Sialan. Kok saya nggak kebayang? Aduh. Ya, begitulah. Ya, begitulah. Teruji klinis. Iya. Ini kalau bisa teman-teman menelaah, kita itu ada sedikit bocoran untuk menjadi fuckboy sebenarnya. Jadi waspadalah. Enggak panggil KTP. Hasrat saya tuh, KTP
KTP-nya perempuan. Yo. Saya langsung terbayang, pasti perempuan ini punya saudara laki-laki. Aduh. Oke. Aduh. Aman untuk pelangi, aman. Pelangi jangan ngomen aku banget gitu, jangan. Pelangi, kendorkan semangatmu, tinggal DM aja secara pribadi. Iya, hasratnya bukan karena KTP-nya perempuan. Siapa tahu ada saudara laki-laki. Aduh. KTP. Menarik sih. Ada nama, tanggal lahir, Iya. alamat. Tinggal pergi pengasihan. Foto adalah DNA bagi orang pintar. Itu jalur kasarnya ya. Kalau misalkan jalur halusnya itu kita bisa kembalikan uangnya utuh, KTP-nya utuh. Ya tinggal pembicaraan lah. Iya pembicaraan. Yoi. Lobby. Langsung peyem cau peyem. Moral bang, kita ngomongin moral, adat istiadat bang. Di Sunda ada begitu bang bahasanya bang. Ya orang pinter ya. Orang pintar. Tapi nggak pernah kuliah. Ya, kan ya. Enggak lah. Ya, ternyata pintar itu tidak mesti kuliah Iya sebenarnya. jelas Benar. bang. Gitu. Jadi gelarnya adalah PN bang. Pananyaan. Berarti kemarin ada orang lewat depan saya itu, Mas, punten, jalan Satari sebelah mana? Oh, ke sana. Berarti saya sudah penanya. Mas. Sudah ditanya bang. Oke. Berarti abang orang pintar bang. Orang pintar. Ya kan Berarti kemarin- magalu PN yo. dan ada tambahan juga, Mon. Karena beberapa kali saya nemu dompet, berarti saya penemu. Oh, penemu. Iya. bener. Asli bang. Inventor. Ya, Ah, penemu. berarti ada ini bang, ada teorinya nanti yang keluar bang yang harus dipelajari di SD, SMP, SMA dong bang. Kan saya sebagai penemu. Penemu dompet. Jadi abang tuh menjelaskan teorinya teh jam sekian berbanding dengan keadaan dingin, ya kan? Suasana sepi, tergeletaklah dompet. Berarti itu X kali N kali V sama dengan money. Lahir sebuah rumus. Itu rumus bang, itu harus bang, itu rumus bang, itu harus aduh bang, harusnya kita yang menjadi menteri pendidikan tuh bang, kita harusnya bang. Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan dengar. Not safe for academic, not safe. Aduh. Jadi kan enggak. Tapi kalau dibilangin gitu kan sama kayak orang-orang ya. Ini ada sebuah peti itu saya titip, jangan pernah dibuka. Peti itu nggak ada kuncinya gitu. Oh udah pergi gitu. Kenapa nggak boleh dibuka ya? Kenapa nggak dibuka? Nah gitu Ya, tuh ya, ya kan ya, ya. ya. Jadi ada keinginan untuk membukanya kan gitu ya. Iya, Bang. Nah jadi makanya ini judulnya jangan denger gitu. Bener. Foto yang dengernya banyak. Dan akhirnya setelah mendengarkan mereka bunuh diri semua gitu. Kayak gelumisannya dong bang, mendengarkan langsung bunuh diri massal, yo gelumisannya. Saya sudah dengarkan segini panjang, kok nggak ada manfaat sama sekali. Tidak berubah apapun hidup saya ternyata, mind blowing. Kok setelah mendengarkan itu saya malah tambah merasa berdosa. Saya Ingat merasa- Tuhan. Saya merasa kotor, hina gitu. Nah, Ini sangat-sangat paradoks bang sebenarnya. Jadi podcast ini itu memandu degradasi moral. jadi kita tidak melarang orang untuk mengalami degradasi moral, malah menganjurkan. Mendorong. Ya kita sebagai pembanding dong bang, ya kan. Ada yang baik, ada yang kita gitu. Ada yang sehat, ada yang kita gitu bang. Ya kitanya ya terserah itu mah pendengar aja yang bisa mentranslate itu ya kan bang. Jadi kita teh adalah golongan yang kalau menurut natalitas asik Oke. 0,01 bang dari 1000 kelahiran gitu. Mungkin orang tua kita sering gerutus dalam hatinya bang, kok anak aing juga kieu. Saya nggak nyangka kenapa
Kenapa dari 5 miliar yang menang ini ya? Terus ibu paling juga, kenapa aku harus melahirkan anak ini ya Allah? 9 bulan. Aku merasa percuma mengandung dia. Wah, terlempar jauh dari pohonnya. Buat terlempar jauh. Diseruduk badak soalnya. Apa angin? Dialah kalau. Kalau Pohon buah jatuh tidak terlalu pasti tidak jauh dari mangnya. Ya tukang dagang nantinya. mang buah murah gitu. Aduh. Tapi dia jujur bang, secara moralitas dia baik bang, ngasih tahu. Kalau saya yang lewat bang, tak kerebek gitu saya bawa. atau saya injak dulu buahnya ya kan dem. Atau di Ciduan, milik orang. Nanti pasti tanya si bangnya, "Eta buah bayar." "Henteu dadang nimu." Taktik klasik. Aduh, ini adalah salah satu contoh degradasi moral saya. Aduh, kalau mau dicoba silahkan. Tapi dengan sekreativitas mungkin lah. Jadi teman-teman kalau mau mencoba ini harus kreatif lah. Kreatif. Tendang dulu kayak apa? Berarti kalau tadi dibilangin begitu berarti untuk mengalami degradasi moral pun kita harus kreatif. Oh jelas bang, harus bang. Perlu kreativitas dan keberanian. Iya, kalau nggak gitu hidup nggak unik pak. Kan seperti yang saya bilang 0,01 dan 1000 kelahiran. Itu tuh harus diulik ya. Kelicikan-kelicikan sejak dini gitu. Ya kan jawab seperti abang pernah ngobrol kan, ini politik ya bang. Politiknya seperti ini. Ketika kita lahir terus belum bisa ngomong ya kan, kita tuh menangis gitu. Entah itu mau berak ya kan, entah itu mau apa ngempeng nyusu gitu kan. Itu adalah hal yang paling licik yang pernah kita lakukan sejak dini gitu. Iya, kita sudah berpolitik. Iya, berpolitik gitu kan. Popok basah, mewek. Mewek. Akhirnya datang orang ini. Digantiin Digantiin. Anjir, Fir'aun menangis ini mendengar ini. Saya yang paling hebat waktu kecil. Kalau ada orang mengatakan saya mulai mengenal politik ketika zaman kuliah, menurut saya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita sudah mengenal politik dari bayi. Iya, itu terpatahkan dengan apa yang tadi dibicarakan. Iya. Patah itu sih. Ini apa? Ini sebenarnya kawan-kawan. Aduh. Bagi yang tersesat, kita lagi ngomongin degradasi moral. Moral. Berarti kalau seperti itu survive pun degradasi moral dong. Survive konteksnya yang seperti apa dulu? Ya contohnya nih, kita analogikan dengan hal-hal terkecil seperti yang diceritakan Bang Sati pas awal-awal nih tentang korek dan amomon juga. Oke. Ya. Itu kan termasuk survive. Ketika kita tidak mempunyai korek api, tapi kita membutuhkannya, kita mengambil korek yang tertinggal. Ya. Tapi ada dua makna. Bisa menjadi itu menjaga atau dia memiliki itu sendiri gitu. Pencitraan. Tapi amomon mungkin ketika Bang Sati tidak kembali lagi ke sini, amomon bakal Memiliki itu. Itu kan suatu keburukan. Buka kartu bang. Aduh. Jadi sebenarnya tadi juga mau ngembaliin itu berperang dulu dalam Nah, diri sendiri. berperang. Kembaliin jangan. Itu kan awalnya pencitraan dulu itu. Apa yang tidak kita citrakan dalam hidup ini, Pak? Profile Instagram dikeren-kerenin. Jangan ngasihin ke saya tadi itu hanya sebuah untuk menjilat gitu ya. Bagian mana yang basahnya? Bang, bukan menjilat sebenarnya, lebih kepada keeng. Karena sebaik-baiknya manusia menyimpan bangkai. Pasti akan ketahuan juga. Nggak, saya lebih yakin kalau Momon bilang, aduh, mending balikin dah. Soalnya saya punya saudara laki-laki. Aduh, pelangi. Persatuan laki-laki saling menyayangi. Dimention lagi. Jadi gini, ketika saya mengembalikan korek itu, jujur saja keeng. Karena
pasti lama-lama ketahuan Pak. Korek kayak kenal terus menghindari fitnah seperti itu Pak. Itu mengerikan sih daripada saya berdebat dengan senior gitu. Nggak keeng seniornya kayak gini tuh. Senior tidak pernah salah. jadi ingat apa joke-nya Ridwan Remin. Korek, aduh korek tadi ngomongin korek banget. Jokes dari Ridwan Remin ya. Dompet, korek. Ya kalau dompet masih dicari orang, kalau korek enggak sih. Gitu. Tindakan kriminal yang diizinkan gitu. Kebayang, anjir penjara penuh gara-gara pencuri korek. Perasaan kehilangan korek itu banyak banget. Tersakiti sih. Betapa lapangnya hati seorang perokok. Makanya kawin sama perokok. Oke. Rok apa korek aja dibiarin, apalagi kamu. Enggak kayak gitu. Oh nggak kayak gitu maksudnya Kak. Oke. Korek pergi sama orang lain aja ikhlas gitu. Apalagi kamu kalau ditikung orang lain lebih ikhlas. Iya, padahal sebuah kriminal ya. Dan kriminal. Aduh. Tapi kalau Cak Lontong kan pernah bilang bahwa kalau orang yang cuma bawa korek berarti orang yang optimis gitu. Nah pasti bisa berrokok gitu. Kalau hanya bawa rokoknya doang, nggak bawa korek berarti orang Dia sini. meneliti moral. Oh ada peneliti moral Pak. Kita melewatkan peneliti moral sekarang. Cak Lontong salah satunya. Peneliti moral sejauh itu loh. Gitu, orang membedakan orang optimis dan pesimis. Pesimis gitu ya. Oke. Dari korek ya. Mengerikan sih. Terima sama orang bahwa kalau koreknya hilang nggak ada usaha untuk lapor polisi soalnya itu nggak ada. Bener. Kebayang lagi. Padahal itu aset kan ya. Aset. Kan dibeli pakai duit ini kan. Kebayang bang saya lagi ngetik BAP kan. Telah hilang. Sebuah Korek di lokasi tek ya kan. Seharga 2.500. Pukul sekian jam sekian yang menjadi orang-orang yang terjolimi terindikasi adalah A B C D Iya. karena lagi kumpul. Ciri-ciri fisik. Ciri fisik. Tokai biru penuh masa lalu. Anjir. Aduh. Gitu lah. Ya sebenarnya dari obrolan ini kan pertanyaannya kita ngalamin degradasi moral nggak sih? Kalau saya sih mengalami dan nggak mengalami sih, maksudnya secara tidak sadar sih bang. Ketika ngalaminnya ya apa yang saya katakan adalah kemerosotan moral bang gitu. Apa yang saya lakukan adalah kebanyakan adalah kemunduran akhlak gitu loh. Cuman sejauh ini belum ada yang sefrontal seniornya dia gitu. Kamu adalah generasi dekaden atau ayah saya sendiri gitu loh. Kamu adalah anak dekaden gitu. Enggak bang. Ya maksudnya agak sedikit tergelitik aja dengan bahasa yang dia lontarkan gitu. Enggak, makanya saya nanya, ini kan kita ngobrol dia merasa ngalamin degradasi moral nggak gitu? Itu tadi bang. Merasa dan tidak merasa sebenarnya. Kalau ada yang nanya, ya saya jauh seperti itu. Kalau nggak ada yang nanya, ya saya nyaman dengan apa yang saya lakukan. Selama itu merugikan orang lain ya. Ya maksudnya kan gini, kalau kita sama-sama mengalami rasa degradasi moral gitu, berarti kan kita nggak pantas untuk ngobrolin moral ya. Seharusnya. Senior yang tadi bilang yang harusnya ngomongin moralitas ya. Yang menganggap bahwa kami dalam generasi dekaden itu sebenarnya yang harus jadi pembicara malam ini sebenarnya. Berarti kita tidak merasa. Ya, makanya semakin jelas bahwa ini adalah dengan judul yang jangan dengarkan gitu ya. Sebuah kontradiksi. Jangan. Ini om-om ini ngomongin apa sih? Kebayang tuh bang yang dengerin podcast ini om-om ini ngomongin apa? Berapa jam nih kita ngobrol ya? Orang saya akan dengarkan deh sampai dari awal sampai akhir.
sampai akhir. Duh, saya sudah membuang waktu sekian jam. Saya semakin kotor. Merasa berdosa. Saya sudah berjuang untuk mencerna ini, tapi kenapa jadi mencret? Saya mendengarkan ini. Aduh. Tapi setelah mendengarkan ini muntah itu bener. Selamat. Selamat. Gak Anda muntah. Anda dapat itu berarti. Bang, kameramen mau pulang, Bang. Katanya kamera mau dipakai. Ambil aja, Sok. Nanti kopi besok yang ini lagi ya. Dah lah. Kameramen anak mama itu. Balik kan. Sedih saya. Sudah mau ditutup? Kan tadi dibuka, berarti harus ditutup. Oh iya. Karena kameramen akan pulang, maka kita sudahi saja dulu topik kita degradasi moral. Ya. Mohon maaf atas waktu Anda. Iya, mohon maaf lah. Gitu. Bentar lagi Idul Adha. Iya, Jadi sehingga kita minal aidin wal faizin aja. Anggaplah ini Idul Fitri lah. korban Anda gitu. Ya jadi kalau saya melihatnya gini, tidak ada sesuatu yang baik kalau kita tidak mengenal yang Tidak baik. tidak baik gitu ya. Nah, jadi dengan mendengarkan ini yang tidak manfaat, maka Anda akan menemukan hal Manfaat. Ya, jadi tahu mana yang manfaat dan tidak Abang manfaat. bijak sekali. Tapi jangan Anda menjadi seperti kami, jangan. Jadi kami nggak ada kerjaan dong, karena kami menjadi banyak gitu. Saya ingin menjadi baik, saya ingin mencoba menjadi buruk dulu. Jangan. Cukup Iya. kami saja. Kalau tambah banyak nanti ada kompetisi, ada degradasi. Kompetisi nanti Anda, kalian nggak akan kuat bertahan dengan kami. Kompetisi nanti kami. Pelajari apa itu cakra, baru kita bisa mengadu cakra. Oke. Terima kasih Bapak kameramen. Jik balik mah gitu.